Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelumnya kenalin aku Alexira Rebekati. Aku dari Strakom Angkatan 24. Jadi kali ini aku akan membawa topik tentang interpersonal. Apa itu interpersonal nanti akan aku jelaskan. Jadi sebelumnya aku mau nanya dulu ke teman-teman. Kalian pernah nggak sih ada masalah sama sahabat kalian, pacar kalian, teman kalian, keluarga kalian, padahal karena hal sepele? Pernah dong ya. Nah, pasti hal itu karena komunikasi, hal yang sangat sepele. Nah, lucunya ternyata banyak hubungan yang rapuh itu bukan karena masalah-masalah besar, tapi ternyata cuman karena hal sesimpel komunikasi aja. Nah, makanya dari situ aku mau membawa topik ini, yaitu tentang empati dan konflik-konflik tentang penyelesaian masalah. Nah, tapi sebelumnya aku yakin pasti kalian juga belum terlalu tahu tentang interpersonal, ya kan? Nah, jadi kata Joseph De Vito, yaitu penulis dari buku The Interpersonal Communication, itu dia bilang kalau misalnya interpersonal itu merupakan situasi di mana mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu antara dua orang atau lebih. Nah, ternyata itu tuh bukan cuma sekedar mendengarkan saja gitu. Nah, makanya dari situ aku mau ngajak kalian buat mengetahui lebih dalam. Tapi sebelum itu aku juga mau menyambungkan kepada empati. Empati itu apa? Empati itu kalau kata Julia Lewut, empati itu dimana kita tuh menempatkan posisi kita sebagai posisi orang lain juga. Jadi bukan hanya mendengar, tapi kita juga merasakan apa yang dirasakan sama orang tersebut. Begitu. Nah, kenapa aku mau bawa topik ini? Karena menurut aku ini tuh pasti kita juga merasakan, benar ya? Oke. Nah, ternyata dari empati ini juga dia itu berhubungan dengan yang namanya penyelesaian konflik. Jadi umumnya biasanya ada orang yang menyelesaikan konflik dengan dua hal, yaitu avoidant dan juga firefighter. Jadi avoidant dan firefighter itu apa? Nah, jadi dua ini juga pernah menjadi pengalaman aku. Jadi aku akan menceritakan juga tentang pengalaman aku. Nah, dulu tuh aku tuh merupakan orang yang avoidant, dimana aku tuh akan diam aja kalau misalnya ada masalah atau ada konflik dengan pasangan aku. Nah, makanya dari situ aku tuh maunya diem doang karena aku takut situasinya jadi malah memperkeruh begitu. Nah, ternyata dengan diamnya aku itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menjadi situasi yang bingung. Bener gak? Nah, makanya ternyata dari sini aku belajar diem itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi diem itu hanya untuk meredakan situasi saat itu doang. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang firefighter. Yang firefighter ini juga banyak orang yang melakukan ini, yaitu dimana orang-orang tuh pengennya menyelesaikan masalah saat itu juga. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah, makanya dari situ dulu mantan aku tuh kayak begitu. Dia tuh tipe yang kalau misalnya masalah, aku maunya nyelesain sekarang juga sebelum kita tidur. Nah, sebenarnya niat dia baik, niat dia nggak buruk, dia pengen semuanya selesai biar nggak ada pemikiran lagi yang harus dipikirin gitu. Cuman ternyata niat baik dia itu malah membuat situasi malah jadi memperkeruh, malah jadi diperkeruh sama dia. Karena yang harusnya menjadi diskusi tapi malah menjadi debat. Nah, oke, dari situ aku belajar dari dua hal itu. Ternyata semua itu butuh yang namanya ruang dan waktu. Ngerti gak? Kayak kita tuh butuh kapan kita dipahami, kita butuh juga kapan kita memberi ruang kepada orang-orang. Nah, maka dari situ aku mau membawa solusi yang menurut aku lumayan oke, yaitu dengan komunikasi asertif, dimana kita tuh jujur dan kita juga saling mengerti, dimana kita juga yang kayak aku bilang tadi, kita memberi ruang dan kita juga memberi waktu kapan kita harus ngomong begitu. Nah, kalau aku mau nanya deh sama Ruben, kamu itu tipe yang mana? Avoidant atau yang firefighter? Firefighter. Kalau pasangan kamu? Avoidant. Waduh. Menurut aku sih solusi yang aku bilang itu sih lumayan oke sih buat kamu.
karena itu ya itu ada di pengalaman aku juga. Jadi menurut aku kali lewat itu oke. Nah makanya dari situ aku bisa ngegambarin, aku bisa menyimpulkan kalau sebenarnya hubungan itu kayak tanaman. Kenapa aku bisa bilang kayak tanaman? Karena kita bayangin aja, komunikasi itu kayak air, terus empati itu dia kayak sinar, dan cara kita menyelesaikan konflik itu adalah pupuknya. Jadi tanpa salah satu dari situ, hubungan kita akan rapuh, susah buat tumbuhnya. Begitu. Jadi sekian dari aku dan terima kasih.